Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adik mahasiswa Fakultas Guru yang ikhwan atau yang akhwat yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini, walaupun suasananya sempat diguyur hujan rintik-rintik, tetapi justru malah menambah kenyamanan, ya, kesejukan suasana. Semoga tidak mengurangi niat dan keseriusan kita di dalam menimba ilmu di majelis sore hari ini yang insya Allah majelis yang barokah. Amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan hingga hari ini dan diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk bersama-sama dalam majelis yang mulia ini, yaitu untuk mencari ilmu thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga pula terlimpah kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan dalam imannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita bisa termasuk orang yang memperoleh manfaat nanti di yaumil syafaat, nanti di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Pada sore hari ini sampai nanti kita beberapa menit sebelum masuk waktu berbuka puasa, perkenankan saya ingin menyampaikan materi mengenai akidah. Ya, akidah ada tadi yang sudah saya bagikan nanti dari MC yang nanti akan dibagikan, tapi tidak bisa banyak, hanya beberapa. Nanti kalau misalnya ada yang tertarik untuk memiliki materi ini atau memiliki materi ini bisa menghubungi MC ya. Terima kasih. Adik-adik sekalian, adik-adik sekalian, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa materi yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini adalah mengenai akidah. Akidah ini sesuatu yang sangat prinsip, sesuatu yang sangat mendasar buat seorang muslim. Ya. Nah, dasar ketuhanan kita adalah akidah. Apa itu akidah? Akidah menurut etimologis atau bahasa, yaitu dari kata akidah, yakidu akidatan, yang artinya simpulan atau ikutan. Simpulan atau ikutan menurut etimologis atau bahasa. Sedangkan menurut terminologis atau istilah, artinya adalah kepercayaan atau keyakinan atau keimanan. Jadi sesuatu yang dasar bagi seorang muslim.
mengenai keyakinan, kepercayaan, keimanan yang tertanam dalam diri seorang muslim. Kemudian kalau akidah Islam apa yang dimaksud? Tadi akidah mengenai keyakinan ya, terminologisnya atau istilahnya. Nah, akidah Islam yang dimaksud adalah perkara-perkara yang dipercayai dan diyakini kebenarannya. Perkara-perkara yang dipercayai dan diyakini kebenarannya dalam Islam berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi sesuatu perkara yang kita yakini, kita percayai kebenarannya mutlak berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah ini berarti artinya ada di dalam Al-Quranul Karim dan ada di dalam hadis atau Sunnah Rasul. Dalam penjabarannya, akidah Islam ini dapat kita pahami, dapat kita mengerti ada di dalam keenam rukun iman. Ya. Keenam rukun iman itu adalah yang pertama iman kepada Allah. Kedua iman kepada malaikat. Ketiga iman kepada kitab-kitabnya, tidak hanya kitab Al-Quran tapi juga kitab-kitab sebelumnya. Zabur, Taurat, Injil seperti itu. Kemudian yang keempat iman kepada rasul-rasulnya. Kemudian yang kelima iman pada hari akhir atau akhirat. Dan keenam iman pada takdir atau qadar. Jadi keenam rukun iman ini harus kita yakini, harus kita percayai di dalam diri seorang muslim. Karena ini terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan beberapa hadis, ya. Di dalam Al-Quranul Karim ini di dalam hadis ya, di dalam hadis sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Fakbirni anil imani qala antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi." Arti dari hadis tersebut adalah beritahulah tentang iman. Nabi Muhammad menjawab, engkau mesti percaya adanya Allah. Engkau mesti percaya pada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan mesti percaya pada takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab. Jadi keenam rukun iman ini ada dasarnya, ya, di dalam hadis yang tadi sudah saya bacakan, riwayat dari Muslim dari Umar bin Khattab. Di samping itu akidah, keyakinan, kepercayaan. Namanya keyakinan, kepercayaan berarti juga harus mempercayai, meyakini sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala, yang telah diungkapkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, hadis yang kuat. Hal-hal yang gaib yang wajib kita yakini keberadaannya, diantaranya adalah surga. Surga itu kan
sesuatu yang gaib, yang kita tidak bisa melihat apa itu surga. Tapi kita yakin, kita beriman surga itu ada. Ya. Nah itulah karena keimanan kita termasuk pada keimanan yang gaib, maka kita yakin bahwa surga itu ada. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga. Lah ini disebutkan di sini surga yang luasnya bagaikan 7 lapis langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bisa dibayangkan ya, jadi surga itu memang ada di dalam Al-Quran, tercantum dalam surah Ali Imran ayat 133. Kita harus percaya, kita harus yakin ya, bahwa surga itu ada. Surga memang sesuatu yang gaib, keimanan kita memang hal yang gaib. Nah itu. Nah, kita bisa bayangkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran 133 disebutkan bahwa surga itu luasnya bagaikan 7 lapis langit dan bumi. Bayangkan. Jadi nggak ada istilahnya, nggak absolut, tidak terbatas ya, luasan surga itu. Silakan kalau mau masuk ya, dari pintu apa saja. Mau masuk dari pintu rombongannya orang sholat tahajud, rombongannya dari orang senantiasa sholat puasa sunnah Senin Kamis, rombongannya orang yang suka pada Al-Quranul Karim, hafidz Al-Quran, suka baca Al-Quran, dari berbagai pintu surga itu ya, dari berbagai kelompok atau rombongan. Ya, kita mau rombongan yang mana? Rombongannya majelis yang suka sholat jamaah di masjid, suka menghadiri pengajian ya. Nah, kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah mengenai surga ini disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi Rasulullah SAW bersabda, semua umatku akan masuk surga. Bayangkan, mengajak kepada umatnya, ayo masuk surga, kecuali yang tidak mau. Kemudian Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, siapakah orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Beliau bersabda, orang yang taat kepadaku berarti ia akan masuk surga. Ati'ullaha wa ati'ur rasul, orang taat pada Allah dan orang taat pada Rasul. Di sini disebutkan yang taat kepadaku berarti dia mau masuk surga. Sedangkan orang-orang yang tidak taat kepadaku berarti dia tidak mau masuk surga. Nah, jadi kalau ingin mau masuk surga, bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, maka kita harus taat pada beliau, taat pada ajaran-ajarannya, taat pada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Orang yang taat pada Allah dan taat pada Rasul itu akan dijamin akan masuk surga. Kecuali kalau tidak mau masuk surga berarti dia nggak mau taat pada Rasul, berarti dia nggak mau masuk surga. Nah, jadi bisa dibayangkan adik sekalian, mengenai surga yang luasnya tadi 7 lapis langit dan bumi yang sangat luas sekali, tidak terbatas. Ya, coba kira-kira mau apa tidak mau? Mau apa tidak mau adik-adik sekalian? Mau ya? Enggak terbatas, siapapun dari manapun. Mari kita berbondong-bondong masuk surga. Nah kalau begini kan artinya
Adik-adik sekalian datang ke majelis yang Pak Insya Allah majelis yang mulia ini pahalanya juga luar biasa. Ya, di dalam bulan suci Ramadan apalagi akan dilipat gandakan pahalanya. Ya, yang pahalanya kalau sunnah itu bagian wajib, ya, dan kebaikan akan dilipat gandakan. Ya, tidak terhitung ya sampai berapa 700 kali atau 70 kali itu ya. Jadi berlipat ganda pahala. Kemudian baca Al-Quran satu huruf itu memiliki 10 kebaikan. Alif lam mim. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau alif lam mim 10 kebaikan kali 3 huruf 30 kebaikan, bayangkan. Apalagi dibaca di bulan suci Ramadan berlipat kali. Jadi ini kalau kita tidak beriman, waduh, pahalanya kok sampai berlipat-lipat, di mana naruhnya ya? Nah kan begitu. Masa terus di mana nanti ya? Balasnya di mana lah? Kita karena orang beriman ya nanti yaumil hisab, di yaumil akhir nanti, ya di akhirat nanti. Ya, apa yang telah kita lakukan di dunia ini, ibadah kita, kebaikan kita, nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau senampakan sekarang, semua orang berbondong-bondong, ya kan? Kecuali bagi yang beriman, yang tidak dinampakkan, tapi karena dia beriman, tetap dia berbondong-bondong, berlomba-lomba, ini ingin berbuat kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh yang kedua mengenai keimanan pada hal yang gaib atau pada perkara-perkara yang gaib, yaitu neraka. Ya, tadi surga itu satu yang nikmat, yang enak, yang nikmat ya, yang dijanjikan oleh Allah. Nah sekarang neraka. Tentu kalau neraka bayang kita kan sebaliknya. Ya toh? Bayang kita kan sesuatu sebaliknya dari surga. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi bahan bakar neraka itu dari manusia dan batu. Tentu manusia yang tidak taat. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, yang tidak menghormatkan Allah, yang tidak menghargai Allah terhadap apa yang diperintahkan pada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Jadi bisa dibayangkan neraka itu kayak apa, ya, bahan bakarnya aja dari manusia dan batu, ya. Panas sekali neraka. Tentu diperuntukkan bagi orang yang tidak taat, yang mungkar. Itu ada dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Kemudian mengenai neraka ini juga ada di hadis riwayat Bukhari dari Muslim dan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Rasulullah bersabda, didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat, lalu dilemparkannya lelaki tersebut ke dalam api neraka, maka keluarlah usus-ususnya di dalam api neraka itu. Bisa dibayangkan betapa panasnya ya. Ya. Kemudian ia berputar-putar sebagaimana berputarnya keledai dengan batu penggilingannya. Jadi sudah keluar ususnya, dia berputar-putar saja di dalam neraka itu, sebagaimana berputarnya keledai di dalam penggilingannya.
Maka berkumpullah penghuni api neraka itu, para penghuni api neraka itu di hadapan seorang laki-laki yang dilempar ke dalam neraka tadi. Berkumpul di hadapan orang dilempar ke neraka tadi sambil bertanya-tanya. Katakannya ini namanya Fulan ya. Hei Fulan, mengapa engkau jadi begini? Mengapa engkau bisa jadi begini? Ya. Bukankah engkau suka menyuruh kami berbuat kebaikan? Jadi dulu waktu di dunia dia suka menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan dan suka melarang berbuat keburukan. Ya. Di dunia dia suka menyuruh untuk berbuat baik dan melarang pada keburukan. Orang yang dilempar ke dalam neraka tadi. Nah, si Fulan atau orang dilempar ke dalam neraka tadi menjawab, memang aku suka menyuruh kalian berbuat baik, namun aku sendiri tidak melakukannya. Menyuruh orang lain untuk berbuat baik, tapi dia sendiri, orang tersebut tidak melakukannya. Nah, itu ibaratnya tadi, lemparkan dalam neraka tadi, yang khususnya terbuai keluar, dia muter-muter aja ya Kak, di dalam penggilingannya tadi. Dan aku, orang itu ya, suka melarang kalian dari perbuatan buruk, namun juga aku sendiri suka melakukannya. Dia melarang orang lain untuk berbuat buruk, jangan berbuat buruk, melarang, tapi malah dia sendiri suka melakukannya. Bayangkan, dia akan masuk ke dalam neraka yang tadi sudah saya sampaikan. Na'udzubillah summa na'udzubillah, yaitu gambaran neraka, kebalikan dari surga. Ya, kalau dengan demikian, maka adik-adik sekalian sudah harus berpikir bahwa neraka aja kayak begitu, apakah masih ingin berbuat jahat? Apakah masih ingin berbuat buruk? Jadi berpikir kan, apakah masih ingin menyakiti orang lain? Ingat loh neraka, ingat dosa, ingat neraka. Sebaliknya digambarkan surga tadi ya, nikmatnya seperti itu, luasnya bagikan 7 lapis langit dan bumi. Wah, itu berarti kita harus berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, menebar kebaikan, ya, meningkatkan amal ibadah kita. Memang hal yang gaib yang belum ditampakkan sekarang di dunia ini. Kalau ditampakkan nanti semua orang berbondong-bondong. Karena tidak ditampakkan sesuai gaib hanya orang beriman saja. Ya. Contoh yang ketiga mengenai hari yaumil hisab, hari hisab atau perhitungan amal. Ini contoh hal gaib yang ketiga. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hasyiyah ayat 25 sampai 26. Artinya, sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali dan sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Jadi yaumil hisab, seorang itu nanti akan hisab besok apa yang telah diperbuat di dunia ini. Di dalam Al-Quran ada. Dalam surat Al-Hasyiyah ayat 25 sampai 26 tadi. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali dan sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Dengan demikian, kalau ada orang yang tidak meyakini ke-6 rukun iman tersebut, kesemuanya, 6-6-nya ya, dan tidak meyakini pula perkara-perkara yang gaib, ya, kita tidak yakin terhadap perkara-perkara yang gaib, padahal di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu telah diungkapkan, telah disampaikan, maka orang tersebut dinyatakan orang tidak berakidah Islam. Ya, ini. Jadi kita harus meyakini, harus mempercayai ke-6 rukun iman tadi, termasuk pada perkara-perkara yang gaib. Kemudian boleh nggak kita tidak ke-6-6-nya? Mungkin hanya 4 atau 5, ada satu yang tidak
kita iman, tidak boleh, harus ke semuanya. Harus ke semuanya. Ya, karena kalau tidak ke semuanya, kita akan termasuk orang yang tidak berakidah Islam. Baik, kita lanjutkan. Nanti akan saya persingkat, lebih banyak sesi tanya jawab nanti ya. Kemudian apa sih tujuannya orang itu perlu pelajari akidah? Orang itu perlu pelajari akidah, di antaranya adalah agar memperoleh tuntunan untuk mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada, supaya dapat tuntunan terhadap dasar ketuhanan yang telah ada. Keyakinan akan adanya zat Allah yang Maha Esa sebenarnya telah ada sejak dia berada di dalam ruh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi atau punggung mereka, dan Allah mengambil kesaksian, dan Allah menjadi saksi, mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka yang seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka roh jiwa seorang ketika masih dalam roh, dalam jiwa mereka, roh itu menjawab, benar engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengkap terhadap ini, wujud serta keesaan Tuhan. Jadi sesungguhnya manusia itu sudah mengakui adanya, sudah mengakui, meyakini pada Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal, dan Allah yang mengambil, dan Allah menjadi saksi ketika kita masih dalam ruh dan jiwa. Nah, kemudian pada saatnya kalau di dunia ini telah rohnya ditiupkan, ya, kemudian ada yang tidak mempercayai, ada yang kafir dan yang lain-lain, itu karena